Selamat malam rekan-rekan semua. Pada video ini kami akan memaparkan laporan akhir dari proyek kelas manajemen teknologi inovasi kelas B yang berjudul Evaluasi Pengendalian Risiko dan Performansi Layanan Produk Finansial PTZ dengan metode Serve. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya, Farisa Nabila dari jurusan Manajemen Desain Inovasi dan Mas Immanuel Lembang dari jurusan Manajemen Industri. Pertama-tama kami akan membahas terlebih dahulu profil dari PTZ sendiri. Jadi PTZ ini merupakan anak perusahaan institusi perbankan nasional yang berfokus untuk melayani kredit skala kecil. Saat pertama didirikan memang langsung terfokus untuk kredit skala kecil karena pasca krisis ekonomi di tahun 98 disadari bahwa usaha-usaha kecil ini yang justru bertahan dari krisis moneter. Dan untuk pembiayaan sendiri membutuhkan strategi yang berbeda. Oleh karena itu dibentuklah PTZ ini. Nah, semenjak tahun 2020 terjadi perubahan strategi holding dan kini berfokus pada pembiayaan ultramikro yang bernilai di bawah 50 juta. Untuk itu, kemudian PTZ bergerilya untuk mencari prospek-prospek nasabah baru. Akhirnya yang terpilih salah satunya adalah nasabah pertanian gitu. Usaha pertanian sendiri selama ini dianggap beresiko tinggi oleh institusi perbankan hingga seringkali komunitas agrikultur, masyarakat-masyarakat petani tidak terlayani dengan baik untuk mengembangkan usaha akibat keterbatasan modal yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu kemudian PTZ dalam menjalankan bisnis model baru, pengembangan produk finansial untuk pertanian ini, mereka berupaya menekan resiko tersebut dengan memberikan paket layanan kredit dengan pendampingan teknis yang bermitra dengan perusahaan input pertanian. Jadi, kalau kita lihat di diagramnya, bila selama ini PTZ dengan nasabah hanya memberikan pinjaman dan nasabah hanya memberikan pengembalian pinjaman. Di sini selain itu PTZ juga menyediakan technical assistant. Jadi pendampingan teknis mengenai pertanian saat mereka menghadapi kendala atau menemukan hama baru apa yang harus mereka lakukan begitu. Selain itu mereka juga bekerja sama dengan perusahaan pertanian yang sudah ada di sekitar petani-petani atau usaha pertanian selama ini. Jadi mereka mengadakan aktivitas-aktivitas bersama, penyuluhan dan sosialisasi bersama untuk menghubungkan antara PTZ dan nasabah pertanian ini. Jadi perusahaan pertanian akan mendapatkan penjualan yang lebih tinggi, juga sekaligus memberikan pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan menginformasikan kesempatan-kesempatan bisnis apa yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat agrikultur, seperti misalnya uh, varietas yang sekarang sedang disukai itu yang bagaimana sih, atau keuntungan yang lebih besar akan didapatkan apabila perusahaan pertanian menyetop pupuk non subsidi misalnya, seperti itu. Nah, saat ini program ini sudah berjalan dan dalam proses piloting di beberapa kabupaten, dan PPZ berencana untuk melakukan evaluasi performansi layanan untuk bundling layanan pendampingan dan pinjaman ini. Begitu. Nah, oleh karena itu, dalam proyek kelas ini kami akan membahas bagaimana perbaikan kualitas layanan dan manajemen risiko dari inovasi paket pembiayaan sektor pertanian dapat dilakukan oleh PTZ dengan menggunakan metode Serve. Tujuan dari penelitian ini sendiri, pertama, kita akan mengukur kualitas layanan dari produk inovasi PTZ di bidang pembiayaan pertanian dengan menggunakan metode server. Sub-sub tujuan yang akan menjadi langkah-langkah pengerjaan proyek ini, pertama, kita akan memetakan model bisnis pada proyek inovasi pertanian ini.
kemudian mengidentifikasi indikator kualitas layanan, mengumpulkan data dari responden-responden nasabah, serta melakukan pengolahan data. Dan yang ketiga adalah memberikan usulan perbaikan terhadap kualitas layanan dan manajemen risiko berdasarkan hasil analisa kita terhadap data. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, pertama untuk PTZ, hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan produk lanjutan dengan berdasarkan persepsi konsumen, gitu. Karena ini merupakan target nasabah yang baru, jadi sebenarnya PTZ sendiri masih memiliki informasi yang terbatas mengenai masyarakat agrikultur, begitu. Hasilnya tentu saja akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memperluas akses pasar baru dan memberikan pelayanan yang lebih baik pada nasabah ultramikro. Sedangkan untuk institusi keuangan atau regulator jasa keuangan, penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana nasabah pertanian mempersepsikan pinjaman, layanan finansial, produk-produk finansial selama ini sehingga dapat dikembangkan bagaimana sebenarnya regulasi yang sesuai ataupun produk-produk baru untuk melayani kelompok ini begitu. Metode pengukuran kualitas layanan yang dikembangkan di sini juga dapat menjadi benchmark metode yang dapat digunakan untuk pengembangan produk dan pasar baru. Sedangkan yang terakhir, nasabah pertanian dan masyarakat umum akan mendapatkan gambaran dari penelitian ini bagaimana pengukuran, pengembangan, dan peningkatan kualitas layanan di industri finansial untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan harapan dan persepsi nasabah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Mas Noel. Oke, baik. Terima kasih Mbak Parisa. Saya akan melanjutkan presentasi proyek kelas. Kita akan masuk di slide kajian pustaka dan dasar teori, di mana inovasi keuangan adalah sebuah tindakan yang menciptakan instrumen keuangan baru serta teknologi, lembaga, dan pasar keuangan baru. Sedangkan kredit usaha mikro, menurut Bank Indonesia, yaitu kredit usaha mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, kredit UKM sendiri berdasarkan kegunaannya terbagi dua, yaitu kredit modal kerja dan investasi. Selanjutnya, dalam kajian ini kita akan menggunakan teknik analisis data, di mana itu merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Contohnya dalam pengolahan data dan penganalisan data. Nah, kemudian teknik yang digunakan selanjutnya adalah yaitu untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini kita menggunakan studi pustaka, wawancara kualitatif dan kuantitatif, dokumenter, diskusi, dan intuitif subjektif. Kemudian, tools apa saja yang kita gunakan dalam menulis ini, yaitu penelitian ini menggunakan analisis toolsnya berupa bisnis model canvas dan metode SERP. Nah, apa sih itu BMC? BMC sendiri adalah merupakan atau sebuah alat analisis bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan atau memberikan dan menangkap nilai. Nah, dalam BMC sendiri terdapat 9 segmen, di mana ada customer segment, ada value proposition, ada channel, ada customer relationship, ada revenue stream, ada key resource, key activities, dan yang terakhir adalah key partnership. Selanjutnya, untuk mengolah data dalam penelitian ini, kita akan menggunakan metode SERP, di mana metode ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran kualitas pelayanan, jasa, atau service performance.
Survive survive adalah kinerja dari pelayanan yang diterima oleh konsumen itu sendiri dan menilai kualitas pelayanan yang benar-benar mereka rasakan. Nah, dalam metodologi penelitian ini, kita bisa lihat diagram air untuk pengerjaannya, di mana kita akan melakukan studi pendahuluan, pemahaman sistem aktual, pengumpulan data, dan analisa dan kesimpulan. Cara-caranya terdapat dalam kolom, di mana studi pendahuluan itu merupakan observasi langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran utuh dari sistem aktual. Kemudian lanjut di pemahaman sistem aktual. Pada tahapan ini dilakukan pemetaan terhadap organisasi dan bisnis PTZ, khususnya untuk produk pilot inovasi finansial agriculture. Kemudian pengumpulan data. Tahapan ini dilakukan penyusunan kuesioner dengan indikator-indikator kualitas layanan yang akan diuji dalam penelitian ini. Kemudian analisa dan kesimpulannya. Tahapan ini diberikan penjelasan mengenai hasil dan interpretasi pengolahan statistik data primer, evaluasi risiko, dan performasi kualitas layanan, serta penarikan kesimpulan dari penelitian. Pada proses pengumpulan data dilakukan pertama-tama dengan menurunkan indikator apa saja yang akan diteliti. Alih-alih menggunakan seluruh performansi layanan, di sini akan digunakan pendekatan dari penelitian lain oleh Zhou yang telah memetakan ulang dimensi dan item layanan untuk konsumen perbankan retail di Cina. Jadi di sini hanya dikerucutkan lagi menjadi 3 dimensi, yaitu empati dan ketanggapan, kehandalan dan jaminan, serta fasilitas fisik. Item-item yang ada dalam masing-masing dimensi tersebut kemudian dikonfirmasikan lagi dengan project manager dari PTZ sehingga didapatkan item-item variabel sebagai berikut. Proses pengumpulan data sendiri dilakukan dengan metode wawancara terhadap 30 nasabah di kantor cabang PTZ. Tentu saja ini merupakan jumlah yang sangat minim dibandingkan dengan semestinya jumlah sampel yang dilakukan untuk mencapai margin of error dan confidence level yang tepat, yang representatif begitu. Namun karena keterbatasan waktu, maka dipilih hanya 30 nasabah yang menjadi responden untuk penelitian ini. Berikut analisis sistem aktual yang dilakukan dengan bisnis model Canvas. Sedangkan berikut adalah hasil penelitian performansi layanan yang dilakukan dengan metode yang telah disebutkan sebelumnya, begitu. Jadi dari hasil wawancara kemudian ditarik rata-rata dari masing-masing dimensi, masing-masing item dan dimensi, bagaimana penilaian untuk empati dan ketanggapan, kehandalan dan terjaminan, serta fasilitas fisik. Pertanyaan yang diberikan adalah menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dan ditanyakan bagaimana dalam skala 1 sampai 5 bagaimana kepuasan Bapak Ibu Saudara terhadap misalnya perhatian personal yang diberikan oleh petugas PTZ begitu. Ini diulang untuk ke 9 indikator dan 10 untuk overall layanan. Begitu. Oke, jadi untuk empati dan ketanggapan, perhatian personal merupakan indikator dengan nilai tertinggi dan secara rata-rata mendapatkan skor 3,11, sedangkan kehandalan dan keterjaminan 3,6, sedangkan fasilitas fisik 2,47. Hasil dari rata-rata tersebut kemudian bila dibandingkan untuk masing-masing dimensi dapat dilihat pada grafik tersebut, di mana fasilitas fisik memiliki skor yang sangat rendah dibandingkan dengan item-item yang lain begitu. Sedangkan pada pertanyaan terakhir ditanyakan bagaimana pendapat responden terhadap keseluruhan layanan PTZ.
Nah, itu didapatkan hasil 3,40 yang mana lebih tinggi sampai dengan 10% dari rata-rata dari masing-masing dimensi bila dihitung satu persatu begitu. Kalau dilihat tadi seperti yang saya sampaikan bahwa fasilitas fisik ini memiliki skor yang paling rendah begitu. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi responden bahwa fasilitas fisik dianggap tidak terlalu penting dalam menentukan kualitas layanan secara keseluruhan. Jadi meskipun skornya rendah, sebenarnya responden juga menganggap bahwa itu tidak berhubungan dengan performansi layanan secara keseluruhan. Begitu, itu yang menyebabkan diskrepansi antara uh, rata-rata performansi layanan dan keseluruhan performansi layanan. Selanjutnya, analisis implikasi manajerial. Dalam poin ini, yang perlu dilakukan oleh PTZ yaitu memperbaiki dan meningkatkan kinerja produk pembiayaan pertanian yang tengah dikembangkan. Ada 3 perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu perbaikan prosedur operasi standar petugas lapangan, di mana ini mencakup penyusunan ulang indikator performansi petugas lapangan yang meliputi seluruh proses bisnis, kemudian evaluasi pola kontrak dan rekrutasi petugas lapangan untuk menurunkan intensitas pergantian petugas, dan kemudian pelatihan ulang terkait jenis program dan layanan terbaru dari PTZ dengan dilengkapi media komunikasi pendukung untuk membagikan informasi kepada pelanggan. Perbaikan yang kedua adalah program bimbingan teknis pertanian, di mana yang harus dilakukan adalah penyusunan metode pemetaan potensi pertanian yang membutuhkan bimbingan teknis, kemudian penanggung jawab program dari kantor pusat rutin meninjau dan memberikan persetujuan akhir atas rencana program yang akan dijalankan tiap kantor cabang, dan melakukan sesi sharing dan benchmarking dari kantor cabang yang berhasil menjalankan program dan diukur dari penurunan non-performing loan ratio dan peningkatan pembiayaan pasca program. Kemudian perbaikan yang ketiga adalah perlengkapan pendukung, di mana yang harus dilakukan PTZ adalah menyediakan media komunikasi atau brosur dan leaflet, program dan layanan terbaru, kemudian pencatatan manual dengan kolom pengisian, dan persetujuan dua arah antara petugas dan nasabah. Dan yang terakhir adalah pengembangan aplikasi dengan UI UX sederhana yang mendigitasi catatan manual dan tidak membutuhkan koneksi internet terus-menerus. Kita akan masuk dalam kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dalam laporan proposal ini adalah diharapkan yang dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengukur kualitas layanan dari produk inovasi PTZ di bidang pembiayaan sektor pertanian dengan menggunakan metode BMC dan metode SAP. Pertama, petugas lapangan PTZ memiliki peran yang esensial dan menjadi ujung tombak perusahaan yang bertemu langsung dengan nasabah. Terus melakukan evaluasi performansi layanan yang selama ini diberikan menjadi hal penting untuk mengukur promosi layanan petugas selama ini. Sekaligus merancang perbaikan prosedur standar operasi layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, hasil analisis data sekunder dan wawancara dengan pemangku kepentingan PTZ menghasilkan indikator empati dan ketanggapan, di mana keandalan dan jaminan serta fasilitas fisik dengan 8 item variabel turunan menjadi dimensi yang diukur dalam pengumpulan data ini. Yang ketiga, non-performing loan ratio dari pilot produk pembiayaan pertanian PTZ ini hanya berjumlah 1,3%, yang mana berformasi lebih baik dibandingkan rata-rata industri nasional yang mencapai 2,9%. Sedangkan untuk recurring loan mencapai 78,2%, nasabah memberikan pernyataan bahwa mereka akan menggunakan kembali produk pembiayaan dari PTZ tersebut. Saran, perbaikan layanan petugas sebagai ujung tombak perusahaan. Jadi performasi layanan dari petugas lapangan ini perlu untuk ditingkatkan sehingga seluruh detail produk dan visi misi perusahaan dapat tercerminkan kepada seluruh nasabah. Kemudian penguatan dimensi kualitas produk sebagai dimensi yang mendapatkan penilaian paling baik, PTZ perlu mengoptimalkan diseminasi informasi
terkait produk sebagai fokus utama kegiatan pemasaran. Nasabah-nasabah baru akan lebih mudah untuk menerima layanan PTZ bila diperkenalkan dengan kelebihan dan kualitas produk terlebih dahulu, yang mana dapat berupa testimoni maupun pendekatan user-generated content. Untuk penelitian lanjutan, pada penelitian ini, pembelian indikator dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan benchmark dari industri sejenis. Pada pengembangan penelitian lanjutan perlu untuk dilakukan pendefinisian ulang dari indikator kualitas layanan. Apa saja yang benar-benar relevan dibutuhkan oleh konsumen dan pemangku kepentingan. Dari penelitian ini, metode Circle akan memberikan gambaran yang baik untuk mengeliminasi indikator yang tidak begitu diekspektasikan oleh konsumen. Sedangkan metode AHP dan TOPSIS akan membantu jajaran manajemen dan pemangku kepentingan PTZ menentukan indikator apa yang ingin diukur. Selanjutnya, pemahaman lebih lanjut mengenai persepsi konsumen terhadap layanan pada penelitian lanjutan juga membutuhkan pengukuran dalam tiap tahapan layanan. Pengukuran ini dapat dikombinasikan dengan metode Customer Journey Mapping untuk memetakan bagaimana proses dan alur pengalaman yang dialami oleh konsumen. Kemudian perbedaan dari karakteristik antara nasabah dan bisnis pertanian ini menjadikan penelitian lanjutan yang membandingkan proses kerja dan profitabilitas antara pembiayaan reguler dan pertanian alternatif yang memiliki urgensi untuk dikembangkan. Dan demikian beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan laporan PTZ ini. Dan sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan faedah yang baik untuk kita semua. Terima kasih.